Perut lu masih gelambir-gelambir aja nih. Nggak hilang-hilang tuh perut buncit. Berat badan juga nggak turun-turun. Nah, berarti ini adalah video yang paling cocok buat lu. Oke, karena apa? Karena kita bakalan ngebahas sebenarnya apa sih kesalahan yang paling pertama atau kesalahan utama ketika kita lagi ngejalanin proses menurunkan kadar lemak. Itu apa sih yang membuat kita tuh stuck berat badannya? Dan solusinya itu apa aja? Ya supaya kita bisa turunnya tuh dengan cepat ya, drastis gitu. Bahkan selama 3 bulan turunnya 28 kilo selama 5 minggu. Itu yang awalnya nggak kelihatan abs-nya udah mulai kelihatan abs-nya 11 kg tuh selama 5 minggu. Nah, apa sih kesalahannya? Langsung aja kita bahas. Nah, kalau misalnya lu lihat ya di internet, sekarang itu ada banyak metode untuk kita nurunin berat badan. Ada kalori defisit, ada puasa atau intermittent fasting, ada carnivore, ya kan? Ada keto. Banyak banget dietnya. Tapi kita bisa aja gagal. Karena kita apa? Kita masih aja melakukan satu kesalahan ini. Oke, ini kesalahan yang paling penting yang kita harus hindari. Dan kita harus perbaiki. Gue jamin dalam seminggu itu lingkar perut kita itu pasti turun. Timbangan kita juga ikutan turun. Tapi yang lebih penting adalah lingkar perut. Karena lingkar perut itu adalah indikator kadar lemak di tubuh kita. Jadi semakin misalnya kita tinggi kadar lemaknya, kita nyampe ke kadar lemak 40%. Atau gue bilangnya di sini kadar lemak kentung teritori. Ya. Jadi teritori atau daerah kentung. Kita nggak mau dari situ ya. Di daerah kadar lemak 40% nih. Kita mau turun terus sampai ke kadar lemak 15%. Ini adalah kadar lemak lelaki. Kalau misalnya kadar lemak kita rendah 15%, kita bakalan punya apa? Testosteron yang tinggi. Kalau misalnya testosteron kita tinggi, otomatis kita motivasi untuk mengerjakan sesuatu itu lebih tinggi juga. Kita bentuk ototnya lebih gampang. Kita juga bakalan menjadi lebih jauh lebih menarik. Jadi apa sih kesalahan nomor satu? Jadi kesalahan yang nomor satu, apapun metode dietnya, kita nggak memperhatikan konsumsi protein harian kita. Jadi biasanya orang-orang itu, ya dia nggak peduli. Yang penting gue itu ikutin puasa dah. Ya, penting gua makan apa aja. Ketika dia ikutin puasa, intermittent fasting contohnya, tapi dia stuck. Ya, berat badannya turun. Cuman kok dia perutnya masih gelambir. Kenapa bang? Gua udah puasa bang. Gua udah sampai kelaparan. Tapi gue masih gelambir perut gue. Karena biasanya ketika dia kekurangan proteinnya, terus nanti dia ngambilnya apa tuh? Makanan-makanan yang tinggi karbohidratnya atau tinggi kadar gulanya. Contohnya apa? Kita makan nih ya yang seharusnya protein kita nih masalahnya masih kurang. Ayamnya cuma masih berapa? Satu ayam doang tuh. Satu paha ayam misalnya. Itu berapa? Proteinnya paling cuma 20 gram. Sedangkan apa? Kita butuh setidaknya di satu makanan itu 40 sampai 50 gram. Jadi kalau misalnya makanan kita tuh masih ibaratnya nasinya banyak, ada sayurnya. Jadi bukannya sayur itu maksudnya jelek gitu ya. Kita boleh-boleh aja. Cuman sayur itu akan mengambil kalori dari protein itu. Sehingga kita yang seharusnya makannya tuh cukup proteinnya, dipenuhin sama apa? Dipenuhin sama fiber dan juga karbohidrat. Oke, kita nggak mau itu. Kita mau ganti semua fiber dan karbohidrat itu dengan hewani. Supaya nanti kita cukup proteinnya. Kebutuhan protein harian kita. Nah, berapa sih kebutuhan protein harian kita supaya kita bisa membakar lemak paling maksimal? Jadi sebelum kita bahas berapa kebutuhan proteinnya, kita pahamin dulu. Ini prinsip dasar ya ketika kita mau makan. Jadi prinsip dasarnya adalah ada yang namanya prinsip thermogenic effect of food. Kalau misalnya kita mengkonsumsi protein, itu kita butuh energi sebanyak 30% dari total kalori protein itu. Contohnya kita makan 100 kalori protein. Kita butuh 30% dari total kalori itu, 100 kalori itu untuk mencerna protein itu. Ngerti nggak sampai sini? Sedangkan karbohidrat sama lemak itu, kita bisa lihat di sini ya, itu cuma butuh energi berapa? Ya paling cuma 5% atau bahkan berapa persen. Sedikit banget. Sehingga dari 100 kalori karbohidrat itu dan 100 kalori lemak itu, ketika masuk ke tubuh, ya udah jadinya 100. Tapi kalau protein itu masuk ke tubuh kita, jadi bukan 100 kalori, tapi dikurangi 30%. Oke? Jadi itulah pentingnya kita mengkonsumsi protein yang cukup. Nah, berapa gram sih kebutuhan protein kita sehari-hari? Nah, untuk normalnya, berdasarkan ini ya, gue cari datanya dulu ya, di HP. Kalau berdasarkan American College of Sports Medicine, ya ini dari Amerika ya. Jadi di situ ngasih saran bahwa setiap orang itu harus minimal itu 1,2 sampai 2,2 gram protein per kilogram berat badan kita. Jadi kalau kita mau bentuk otot dengan maksimal, kita minimalnya tadi 1,2, tapi optimalnya tadi 2,2 gram per kilogram. Contohnya gue, sekarang berat badan gue itu 64 kilogram. Berarti kebutuhan protein gue itu kalikan 2,2. Ya itu berapa tuh? Ya 128 lah. Nah kalau gue biasanya, karena gue diet carnivore, supaya gue bisa nge-maintain kadar lemak 15% kayak gini, gue nggak bisa kebutuhan protein gue cuma 2,2. Karena nanti sisa kalorinya itu datangnya dari mana? Dari karbohidrat. Sehingga gue nggak bisa mempertahankan kadar lemak gue yang rendah ini. Jadi gue naikin kebutuhan protein gue itu sampai ke mana? Sampai ke 2,5 gram atau bahkan 2,8 gram per kilogram berat badan gue. Sisa kalorinya itu dari mana? Dari lemak hewani. Untuk kebutuhan protein kita ya, jadi minimal kita harus memenuhi segitu. Kalau misalnya nggak cukup, itu bakalan apa? Kita bakalan lama pokoknya. Progresnya tuh
paling cuma sebulan, paling cuma sekilo, atau bahkan nggak turun. Nah, jadi prinsip yang kedua, kalau kita mau ngebentuk otot, ngebentuk badan, supaya kita nggak buncit lagi, supaya lemak itu diganti jadi otot, kenapa kita harus makan protein yang banyak? Kalau misalnya teman-teman pernah dengar yang namanya hypertrophy, jadi prinsip hypertrophy itu adalah prinsip kita membangun otot. Hypertrophy itu bukan terjadi cuma di gym aja, tapi kita juga terjadi di mana? Pada saat kita mengkonsumsi protein. Jadi kita makannya itu, saran dari gua, proteinnya minimal 3 kali sehari. Kalau misalnya kita cuma makan sekali sehari, nanti muscle protein sintesis, sintesa pembentukan otot itu, kesempatannya cuma sekali. Tapi kalau kita makannya 3 kali, itu bakalan memberikan kita kesempatan hypertrophy lebih banyak. Oke, jadi kita penting juga untuk apa? Untuk membagi jam makan kita, jangan di sekali doang. Oke, kalau misalnya teman-teman mau makan 1 meal a day, gitu ya, nggak masalah. Tujuannya untuk weight loss. Tapi kalau kita mau ngebentuk otot, kita harus minimal 3 kali makan. Supaya kita memberikan kesempatan otot kita tuh 3 kali untuk, muscle protein sintesisnya. Nah, jadi gitu ya. Jadi kita harus memenuhi kebutuhan protein. Cuman, kita kalau misalnya memenuhi kebutuhan protein doang, tapi kalau misalnya kita latihannya, programnya masih salah. Salah tuh dalam artian begini, kita itu fokusnya berbeda. Ya, kita latihan beban terus. Oke, kita nggak pernah ngelakuin kardio. Latihan bebannya juga paling juga asal-asalan. Oke, nggak terprogram. Ya, terprogram tuh dalam artian gini, kita tuh latihannya nggak dada terus tiap hari, punggung terus tiap hari. Sehingga kita bakalan nggak maksimal bentuk ototnya. Karena ketika kita punya otot yang banyak gitu ya, kemampuan tubuh kita untuk berada di dalam keadaan kadar lemak yang rendah, yang seperti ini 15% ini, itu akan lebih mudah. Karena kita sehari-harinya akan membakar kalori lebih banyak. Ini contoh gambar nih ya. Kalau misalnya kita ototnya sedikit, itu cuma bakar kalori cuma dikit. Tapi semakin dia banyak ototnya, ya kan, dia bakalan bakar lemak lebih banyak lagi. Sehingga lebih mudah tuh punya abs atau six pack. Oke, itu penting banget program latihan. Nah, kalau misalnya teman-teman nih bingung latihannya gimana, yang gampang dah, yang bisa diikutin, yang basic tapi fundamental, ya kan, yang prinsip. Nah, teman-teman bisa langsung daftar di link di deskripsi. Gue bakalan bikinin program latihan buat teman-teman, khusus buat teman-teman ya. Jadi sesuai dengan keadaan teman-teman masing-masing. Ini gue nggak bikinnya suatu program buat semua orang ya. Jadi setiap orang tuh beda-beda. Ini custom khusus buat keadaan teman-teman masing-masing. Yang kedua, gue bakalan bikinin menu makanannya. Terus juga bahan-bahan makanan itu beli di mana. Gue bakalan kalkulasi kadar lemak lu berapa, ya kan? Dan gue bakalan kasih tahu ekspektasi berapa lama sih kita bisa dapetin six pack abs dari yang buncit kayak gini ya ke kayak gini. Langsung daftar di link di deskripsi. Oke, yang terakhir nih, yang terakhir. Percaya sama gue ya, kalau misalnya tidur kita nggak cukup, itu kita bakalan apa? Kita bakalan nggak gerak tuh di timbangan, ya, bakalan stuck terus. Kalaupun turun, itu lingkar perut kita masih sama aja, karena otot kita yang turun. Kita nggak mau otot kita yang turun karena apa? Karena kita tidurnya kurang. Karena di studi ini ya, kalau misalnya kita tidurnya kurang, itu mampu mengurangi sebanyak 15% kadar testosteron. Oke, kalau misalnya kadar testosteron kita berkurang, otomatis otot kita juga ikutan kurang. Ya kita nggak mau itu. Ya jadi kita harus tidur yang cukup. Minimal 7-8 jam. 8 jam idealnya. Oke, jadi segitu aja video dari gua. Semoga video ini ngebantu teman-teman yang berat badannya tuh stuck. Terus juga lingkar perutnya juga stuck. Apa sih yang salah gitu? Apa yang salah dari gua? Ya ini yang salah. Segitu aja video dari gua. Semoga bantu.